Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi min syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi nabiyyu wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kepada yang terhormat Ibu dosen pembimbing 2 Ibu Khairul Umatin, di sini saya sebagai penyampai isi dari skripsi yang kami buat atau yang kami uraikan. Sebelumnya izin menyampaikan Ibu dosen 2 Ibu Khairul Umatin, langsung saja kami mulai, yaitu judul yang kami tetapkan di skripsi yaitu dengan judul Strategi Guru Pendidik Agama Islam dalam Membentuk Akhlak Siswa di MTSN 1 Kota Blitar. Dari judul ini kami mengambil yaitu 3 pilar, yang mana guru, kemudian pendidikan agama Islam, dan kemudian strategi. Itu strategi yang digunakan untuk mendidik bagaimana akhlak siswa tersebut, merubah akhlak siswa tersebut sedemikian rupa bagaimana. Dan saya pribadi mengatakan jika judul ini menarik dari segi 3 pilar tersebut. Jadi 3 pilar tersebut kami gabungkan, yaitu apa itu seorang guru dan apa itu seorang guru pendidik dan strategi apa, dan kemudian bagaimana cara kami membentuk akhlak siswa. Dan kami juga menyelipkan di tiap-tiap agenda siswa dengan selipan akhlak atau suri tauladan. Dan untuk selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian kami, penelitian skripsi ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui strategi yang diambil guru dalam perkembangan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini kami berikan tujuan penelitian demikian karena kita agar mengetahui, yang pertama mengetahui bahwa kita itu hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian pentingnya akhlak dalam kehidupan merupakan kunci dari semuanya, entah itu kunci dari kehidupan kita dan kematian kita. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi yang diambil guru dalam perkembangan akhlak kepada manusia. Jika tadi tujuan penelitian kami yang pertama yaitu hablum minallah, kemudian tujuan penelitian kami yang kedua yaitu dengan hablum minannas. Hablum minannas ini kami golongkan menjadi beberapa bagian, seperti halnya hablum minannas kepada Rasul, terus kemudian hablum minannas kepada orang tua, terus kemudian kepada manusia dan lain sebagainya, seperti itu. Karena selaku makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu mengunggulkan gotong royong, maka kami sertakan juga dengan tujuan penelitian hablum minannas. Lanjut untuk selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa usaha guru pendidikan agama Islam, yaitu usaha guru PAI, dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada siswa sekolah yang di MTSN 1 Kota Blitar, yang mana menanamkan nilai-nilai agama tersebut melalui pembelajaran di kelas dan kerjasama dengan orang tua siswa. Jadi kami mempunyai pikiran bahwasanya jika guru bukan hanya mendidik kemudian mengajarkan materi dan kemudian lepas dari tanggung jawab, bukan demikian. Namun sebagai guru juga harus bagaimana siswa tersebut harus kita kontrol, dan tidak lupa juga memberi evaluasi kepada siswa.
dari apa yang kita telah sampaikan, kemudian apakah siswa tersebut mempraktikkan tersebut. Dan pengertian dari guru sendiri, sebagaimana yang kami sebutkan barusan, yaitu guru merupakan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini, peserta didik merupakan objek utama dari target kami. Dan guru juga pengertian sederhana bahwa orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu. Jadi sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, bahwa guru merupakan fasilitas utama. Jadi selain fasilitas sarana, kemudian fasilitas apa yang disampaikan oleh guru juga merupakan fasilitas utama. Yaitu objek utama adalah bagaimana penyampaian kami, apakah siswa dapat menangkap dengan jelas, apakah siswa hanya menangkap beberapa saat dan kemudian melupakan dan tidak mengaplikasikan dan sebagainya. Dan kemudian pengertian dari guru PAI, pendidikan agama Islam, yaitu membina dan mengasuh peserta didik agar yaitu senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Dan di sini kami usahakan agar apa yang kami sampaikan kepada siswa dapat menyeluruh dan mendalam. Jadi bukan hanya menyeluruh, tapi siswa tidak akan paham dari inti yang apa kami sampaikan, namun siswa juga memahami, dan itu pun juga memerlukan proses yang bukan sebentar. Dan kemudian lanjut, yaitu tentang selanjutnya pengertian dari strategi guru. Sebelumnya strategi itu merupakan sebuah cara, yaitu atau sebuah metode, atau hampir sama dengan kata taktik ataupun siasat atau politik, yang mana suatu penataan potensi dan sumber daya pemikiran kita itu dapat ketepatan ketika memperoleh hasil suatu rancangan. Jadi sebelum kita utarakan kepada anak didik atau peserta didik siswa, itu kami rencanakan. Jadi bukan hanya apa yang kita pikirkan terus kemudian kita sampaikan, tapi insya Allah kita rencanakan secara matang agar siswa itu dapat menangkap dan agar siswa itu dapat memenuhi target kita. Dan kemudian karena penelitian kami sendiri itu terpacu pada ranah pendidikan agama Islam di ranah PAI, maka strategi yang kami pakai juga tidak boleh itu melenceng dari materi, tidak boleh melebar, tapi kami harus tetap kepada tema kami, yang mana strategi guru pendidikan agama Islam itu adalah semua usaha yang bersifat religius, kemudian kerohanian, dan yang dilakukan oleh para guru pendidikan agama Islam, yaitu untuk mencapai pendidikan agama Islam itu sendiri. Dan tentunya tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mengembangkan potensi keagamaan siswa menjadi manusia yang berakhlakul karimah gitu. Dan kemudian regulasi daripada guru pendidikan agama Islam, guru PAI sendiri, yaitu merupakan tanggung jawab yang diamanahkan kepada seseorang, yaitu untuk dilaksanakan ataupun dikerjakan. Ketika seorang orang tua menitipkan anaknya kepada pihak sekolah, maka pihak sekolah adalah orang tua pertama selama orang tua kandungnya tidak berada, atau istilahnya selama kegiatan belajar mengajar masih di jam sekolah, seperti itu. Terus kemudian tujuan dari penelitian tersebut yang pertama tadi, yaitu adalah pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kagum minallah. Dan Allah itu, akhlak kepada Allah itu dilakukan dengan cara berhubungan dengan seperti halnya memuji, terus kemudian mengagung-agungkan Allah dan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, seperti halnya ibadah dan lain sebagainya. Dan berakhlak kepada Allah SWT sebenarnya juga diajarkan pula oleh orang-orang sebelum kita. Contohnya Nabi dan Rasul juga mengajarkan
kita agar taat kepada agama, gitu. Dan kemudian untuk pengertian akhlak kepada manusia, khalqun minallah sendiri, kami membaginya jadi beberapa golongan seperti yang disebutkan barusan, yaitu akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, atau akhlak kepada umurnya yang lebih kecil daripada kita, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, dari strategi yang kami pakai atau metode yang kami gunakan dalam pembelajaran akhlak, yaitu di MTSN 1 Kota Blitar, tempat kami melakukan penelitian skripsi ini, kami ada beberapa yang kami beri metode dengan metode tanya jawab, dan kemudian ada beberapa metode yang kami beri dengan metode ceramah. Jadi kami beranggapan bahwasanya ketika metode yang kami berikan hanya interaksi satu arah, maka kalau kami samaratakan itu bukan suatu hal yang efektif. Bahkan bisa dikatakan siswa tidak paham sama sekali dari apa yang kita sampaikan. Walaupun paham, namun di luar jam kegiatan belajar mengajar, mereka akan lupa dari apa yang kami sampaikan. Dan proses penilaian yang dilakukan guru untuk mengevaluasi pelajaran akhlak di MTSN 1 Kota Blitar ini, yaitu melalui pengamatan secara langsung atau observasi. Dan di agama kita, yaitu agama Islam, pun sangat menjunjung tinggi, yaitu mengenai tentang pembinaan akhlak. Jadi akhlak itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Andai kata kita memiliki akhlak, maka otomatis kita dikatakan orang-orang yang berilmu, seperti itu. Dan orang yang memiliki ilmu tinggi bukan berarti orang itu memiliki akhlak, seperti itu. Dan keteladanan seorang figur guru mampu membina akhlak siswa di MTSN 1 Kota Blitar, yaitu guru juga dituntut dalam bagaimana siswa itu mengaplikasikan apa yang dia lakukan selama di kegiatan belajar mengajar, atau selama orang tuanya masih menitipkan anaknya di sekolah. Seperti hanya apa yang kita lakukan semuanya walaupun bukan jam sekolah, maka itu menjadi suri teladan bagi mereka, bagi siswa. Jadi kita sebagai guru harus menyontohkan. Kalau kita tidak mau siswa melakukan hal yang baik, maka kita tidak boleh melakukan hal yang demikian, gitu. Dan penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia, yaitu di MTSN 1 Kota Blitar, merupakan suatu bentuk usaha, yaitu pembinaan akhlak siswa melalui keteladanan figur seorang guru. Seorang guru harus dituntut itu secara terus-menerus bagaimana seorang guru itu mengapresiasikan dari apa yang kita ajarkan sendiri. Kalau istilahnya, kalau kita mengajarkan namun kita tidak mempraktekkan, atau kita melakukan sesuatu yang harusnya dilarang dari teori kita, maka siswa juga akan berpikiran atau berprasangka buruk kepada kita. Dan kemudian lanjut ke kesimpulan daripada skripsi ini, yaitu strategi guru pendidikan agama Islam, strategi guru PAI, yaitu dalam upaya membentuk siswa. Guru jika memiliki sejumlah strategi yang disusun berdasarkan konsep pendidikan akhlak, yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tiga pilar konsep barusan merupakan tiga rancangan kami yang kami susun, yaitu yang berguna untuk memenuhi strategi-strategi yang kami buat agar memenuhi target, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di dalam tahap perencanaan itu ada pihak sekolah menentukan guru dan pendekatan apa saja yang kita gunakan, yaitu untuk membentuk akhlak siswa. Dan kemudian untuk tahap pelaksana, yaitu guru yang telah diberikan tanggung jawab akan secara khusus memberikan pembelajaran secara
teoretik dan praktik. Jadi di dalam guru memberikan teori, di luar guru memberi praktek, seperti itu. Dan kemudian untuk tahap evaluasi, itu tahap di mana guru akan membicarakan kembali dari semua konsep 1, 2, dan 3 tersebut, pendidikan akhlak yang telah diterapkan, dan melihat apa yang akan dijadikan pertimbangan, yaitu kembalinya untuk menentukan layak atau tidaknya konsep tersebut, seperti itu. Jadi di samping guru juga mengevaluasi materi apa yang disampaikan oleh siswa, guru juga mengevaluasi dari akhlak siswa sendiri, seperti itu. Dan kemudian dari faktor pendukung untuk terbentuknya akhlak siswa, yaitu kami kelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, yaitu seperti halnya keluarga menjadi faktor internal dalam mempengaruhi perilaku siswa yang relevan, seperti itu. Dan kemudian untuk faktor eksternal sendiri, yaitu menjadi dua, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan bermain. Lingkungan sekolah kami katakan insya Allah masih bisa dikontrol, karena selaku guru juga masih berperan sebagai orang tua. Untuk lingkungan bermain, sebenarnya itu tugas orang tua, yang mana ketika anak sudah berada di tangan orang tua, maka sudah lepas dari tangan guru. Namun dikatakan seperti itu bukan berarti guru lepas tanggung jawab pada anak didik. Mungkin kepada Ibu Despem 2, Ibu Khairul Umatin, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mohon maaf dengan sangat tidak mengurangi rasa hormat panjenengan. Kapuntenipun sangat, umpami kata-kata saya tadi memiliki unsur yang bagi ibu sendiri tidak menyenangkan atau memiliki kekurangan dari apa yang saya sampaikan, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.